Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters sign the instrument of surrender at the places indicated. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang tersebut, para golongan muda pun mengadakan rapat di Jakarta. Keberadaan kami di sini untuk melancarkan rencana kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya dapat berita gembira. Berita apa? Tadi saya menerangkan dari radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Sungguh berita gembira. Apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas, jadi Jepang sudah tidak menguasai Indonesia karena telah menyerah dari sekutu. Sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Bagaimana jika kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Mari kita pergi ke rumah Bung Karno. Setuju. Akhirnya, setelah rapat selesai, keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, para golongan muda sampai di kediaman Soekarno untuk menyampaikan hasil rapat dari para golongan muda tersebut. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ada hal apa kalian kesini? Begini Bung, saya mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Ini kesempatan yang baik buat kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi bukankah kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tapi Bung, PPKI kan buatan dari Jepang. Kita tidak ingin kemerdekaan Indonesia tanpa ada campur tangan dari Jepang. Baiklah, beri kami waktu untuk berunding sebentar. Akhirnya, para golongan tua melakukan perundingan untuk menghasilkan sebuah keputusan. Setelah melakukan perundingan yang cukup lama, akhirnya mereka mendapatkan sebuah keputusan. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai proklamasi kemerdekaan. Hal ini kami akan membicarakan dalam sidang PPKI. Setelah mendengar keputusan dari para golongan tua, para golongan muda pulang dari kediaman Soekarno dengan rasa kesal.
Akhirnya, para golongan muda pun menyusun strategi agar bisa membujuk para golongan tua untuk segera melaksanakan kemerdekaan. Bagaimana Bung Karno dan Hatta tidak mau melaksanakan proklamasi? Bagaimana jika kita mengasihkan Soekarno dan Hatta saja? Kemana? Bagaimana jika Rengas dan mau saja? Ya, sudah setuju. Setelah melakukan perundingan, akhirnya para golongan muda sepakat untuk mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Pada pukul 4 dini hari, para golongan muda pun menculik Soekarno dan Muhammad Hatta di kediamannya masing-masing untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Setelah menempuh perjalanan, akhirnya pada tanggal 16 Agustus 1945, Muhammad Hatta dan Soekarno sampai di Rengas Dengklok. Bung Hatta, mengapa kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kebanyakan kami, Bung. Keselamatan kalian. Di sini kami ingin membicarakan tentang masalah proklamasi lagi. Bukankah kami telah mengatakan ke kalian bahwa masalah kemerdekaan akan dibicarakan di sidang PPKI? PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Kami tidak ingin kemerdekaan Indonesia ada campur tangan dari Jepang. Betul, Bung. Bagaimana jika Jepang hanya memberikan yang di belakang? Baiklah, saya setuju. Setelah melakukan perundingan di Rengas Dengklok, akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta setuju untuk segera melaksanakan kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo yang bingung dengan hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya mencari informasi tentang keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Katakan padaku di mana mereka sekarang. Saya akan menjamin keselamatan ketika kembali ke Jakarta dan saya akan menjamin kemerdekaan untuk kalian. Baiklah, saya akan tunjukkan. Jadi mereka sekarang berada di Rengas Dengklok. Setelah melakukan persetujuan antara Wikana dan Ahmad Subarjo, akhirnya Wikana pun menunjukkan keberadaan di mana Soekarno dan Muhammad Hatta berada. Pada sore hari, Ahmad Subarjo dan rombongan sampai di Rengas Dengklok dengan maksud untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi gimana keputusannya? Kami setuju kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Ya sudah, jadi kapan kita akan melaksanakan? Bagaimana jika besok? Ya, besok kita akan melaksanakan kemerdekaan. Akhirnya, para golongan muda dan golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena mereka membutuhkan tempat untuk membuat teks proklamasi, akhirnya mereka menuju ke kediaman Laksamana Mida untuk membahas hal tersebut.
Selamat malam. Ada apa kalian malam di sini? Ini Bu, kami sekarang sedang membutuhkan tempat untuk merancang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baiklah, silakan masuk. Silakan duduk. Maaf, apakah Anda mempunyai kertas dan pena? Bentar, saya ambilkan. Akhirnya, proses penyusunan teks proklamasi pun segera untuk disusun. Saya berbalik, bisa kamu mengetik proklamasi ini? Baik, bisa Bu. Laksamana, apakah Anda memiliki mesin ketik? Ya, mari saya antarkan. Silakan Bu. Bagaimana jika yang menandatangani proklamasi adalah kita yang hadir di sini? Maaf, saya tidak setuju. Lebih baik yang menandatangani Anda dan Bung Karno atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana yang lain? Setuju? Baik, jika sudah, sebaiknya kalian pulang ke rumah masing-masing untuk istirahat dan mempersiapkan proklamasi esok. Setelah pembahasan proklamasi kemerdekaan selesai, akhirnya mereka semua pulang ke kediamannya masing-masing untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada pagi hari, pukul 10, tanggal 17 Agustus 1945, akhirnya Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Akhirnya, setelah penantian yang cukup panjang, upacara kemerdekaan Indonesia telah selesai dan Indonesia secara resmi merdeka pada 17 Agustus 1945.